Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini pertemuan kita ketiga. Harusnya memang ini hari Senin, tapi saya mohon izin, mohon maaf. Hari Senin kami sedang ada kegiatan akreditasi, jadi terpaksa kita pindahkan ke hari Jumat ya. Seperti itu. Ini tadi. Oke, mana nih? Gini ya. Buka presentasikan, buka di desktop. Oke, kita buka di sini aja. Ini pekan ketiga. Oke, sip. Ya, ini pekan ketiga. Kita berbicara tentang method overloading, konstruktor, ada keyword list, sama kita berbicara tentang package gitu. Ya, kita review dulu. Jadi sebenarnya kalian teman-teman ya, kalian udah praktikum berarti ya? Udah lewat praktikumnya? Udah? Sudah Pak di Sudah, hari Pak. berapa Pak. kemarin? Sudah Pak, online Pak. Iya, tapi harusnya aman ya, karena nggak ada materi yang materinya adalah materi di minggu kemarin gitu, gak ada materi minggu ini yang keluar. Nah, kita minggu kemarin kita berbicara tentang kelas. Jadi kelas itu kita review lagi bahwa kelas itu adalah sebuah template, atau simpelnya adalah sebuah template gitu ya, untuk membuat sebuah objek gitu. Kemudian bisa dikatakan juga sebagai blueprint yang didefinisikan sebagai variabel dan metode, yang mendefinisikan variabel, metode gitu ya. Nah, ini adalah contoh kelas. Ini adalah nama kelasnya. Aduh, ini adalah nama kelasnya. Saya coba di sini ya. Nah, di sini adalah nama kelasnya. Logo kecil. Saya perbesar. Ini nama kelas. Kemudian ini itu bisa disebut properti ya. Ini adalah properti. Nah, properti itu biasanya kalau di dalam apa namanya? Di dalam programmingnya sering dimasukkan di dalam bentuk variabel gitu ya. Tapi si properti ini belum tentu jadi variabel gitu ya. Kadang gitu ya. Cuman sering sangat lumrah dikatakan sebagai variabel. Kemudian objek, berbicara tentang objek, kita udah pernah tahu objek seperti apa. Objek adalah salah satu yang dibuat berdasarkan cetakan dari sebuah kelas gitu ya. Jadi ini membernya berarti member siapa nih? Ini objek yang pertama. Oh, member 1, misalkan namanya ID-nya 01, passwordnya apa, dan seterusnya. Objek kedua seterusnya, objek ketiga seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah objek ya. Jadi satu kelas itu blueprintnya, template-nya, kemudian objek itu adalah hasil implementasinya, gitu ya. Metode itu adalah sebuah fungsi yang dideklarasikan di dalam kelas. Metode itu bisa dikatakan dibagi menjadi dua. Ya, metode dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya bentuknya fungsi, ada bentuknya prosedur. Atau di dalam Java sering disebut dengan void gitu ya. Fungsi itu kebagi menjadi dua, ada yang parameterized, ada non parameter. Ini juga sama gitu ya, ada yang parameterized, ada yang non parameter. Itu adalah metode. Ya,
Ada yang perlu ditanyakan terkait materi kemarin? Praktikumnya? Ada Pak. Kalau Gimana? untuk praktikum yang ini harus sering dilatih untuk kode strukturnya. Iya, harus sering dilatih, harus sering latihan gitu ya. Karena ya kalau materi OOP itu pasti itu lagi sih. Jadi maksudnya pasti bikin kelas lagi, bikin metode lagi, selalu bikin kayak gitu. Nah, ini kode strukturnya. Struktur kodenya kayak gini. Ini nama kelasnya, kemudian ini adalah propertinya, variabel gitu ya. Kemudian, nah ini yang kita akan bahas sekarang, konstruktor. Gitu. Kemudian ini metode, gitu ya. Metode ya kalian udah tahu lah ya di semester sebelumnya di Alpro gitu ya. Ini berkaitan dengan metode. Jadi harapannya kemarin metodenya kuat gitu agar si metode di OOP-nya ini juga kuat. Karena yang akan selalu keluar ya pasti metode gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada overloading, ada konstruktor, ada package. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. 1, 2, 3, 4. Kita bahas tentang overloading. Overloading adalah method overloading adalah ketika sebuah kelas memiliki 2 atau lebih metode dengan nama yang sama, tapi parameternya beda gitu. Nah, itu disebut dengan method overloading. Nah, ini berbeda ya dengan overriding. Nah, overriding nanti akan ada bahasan lebih lanjut. Jadi overloading itu adalah satu cirinya adalah dia punya 2 atau lebih, 2 or more gitu ya, by the same name, namanya sama gitu kan, but different parameter, tapi beda parameternya. Nah, ini different parameter. Nah, ini keywordnya 1, 2, 3 keywordnya. Pak, maksudnya apa? Contoh nih, kita kita mau buat sebuah program addition, pertambahan gitu ya. Kan kalau kita mau nambah 2 ditambah 2 ditambah 3 gitu ya. Oke. Masuknya ke sini. Set gitu. Gitu. Kalau kita mau buat 2 ditambah 3 ditambah 4, maka dia akan masuk ke sini. Gitu. Tapi ini integer ya, tapi ini integer gitu. Pak, kalau beda tipe data ininya 2,2 gitu ya. Ini ditambah 3,1 gitu. Nah, ini kan tipenya double ya, real. Maka masuknya ke sini. Gitu. Nggak akan masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat. Ini itu dia punya nama metode yang sama. 1, 2, 3. Gitu ya. Namanya sama. Tetapi parameternya berbeda. Parameternya berbeda dari sisi apa? Dari sisi jumlahnya dan tipe datanya. Ini jumlahnya, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 2, tapi beda. Ini dengan ini beda gitu. Beda apanya? Beda tipe data inputan dari si parameternya gitu ya. Sampai saat ini bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Bisa, Pak. ya. Aman ya. Oke, thank you yang jawab. Nah, itu adalah method overloading. Sekali lagi, overloading itu adalah namanya sama,
namanya sama, tapi parameternya berbeda. Ini ada 2, ini ada 3, ini ada 1, 2. Nah, ketika kita nulisin 2 tambah 3, berarti ada 2 nilai yang dimasukkan kan? Nah, kita cari yang cocok. Dia akan langsung memilih parameter yang cocok dengan sesuai ini. Kalau saya nulis 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ini ada 4 parameter kan? 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nggak ada di sini, ya baru error gitu. Gitu loh. Tapi kalau misalkan saya nulisnya ada 3 dan ini cocok ke sini, maka dia akan masuk ke sini gitu. Gitu ya. Itu adalah overloading. Jadi metode overloading adalah metode yang memiliki nama yang sama tapi parameternya berbeda. Itu definisinya. Nah, ini ya. What happen if there is same two method in a class? Jadi, kalau misalkan ada integer metodenya sama tapi beda tipe data, ya dia akan memilih salah satu sesuai dengan tipe data yang sesuai gitu. Pak, saya 2 masukin ini 2,1 gitu ya, kan nggak ada ya di parameternya yang tipe datanya integer, kemudian di setelahnya adalah double, kan nggak ada nih. Kalau integer aja, double aja, ya ini error gitu ya, seperti itu. Nah, ini seperti itu. Nah, ini Pak, kenapa mesti dibentuk sebuah overloading gitu ya. Jadi awalnya itu adalah jadi bentuknya kayak gini. Integer addition, double addition, string addition gitu ya. Nah, kan ini sangat ketika kita mau tambah-tambahan, kita mau nambah 2, 3, kita panggil lah si ini dengan nulis integer addition gitu ya. Kemudian kalau kita mau nulis yang menambahkan double gitu ya, kan harusnya berarti kita harus panggil dulu si double addition pindah gitu. Ini sangat ribet gitu lah ya. Nah, jadi di dalam sistem OOP itu dibuatlah metode yang cukup nyaman gitu ya. Ya, tergantung inputannya aja. Kalau misalkan ya dia manggilnya dengan manggil yang sama gitu ya, dia akan secara bersama-sama memanggil, tapi dia akan menempatkan posisinya sesuai dengan kebutuhan gitu kan, sesuai dengan inputan parameter yang sesuai gitu ya. Nah, jadi kayak gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Awalnya kayak gini, jadi kayak gini gitu. Nah, tadi ya, kondisi method overloading adalah method loading secara definisi adalah multiple method, banyak metode atau terdiri dari beberapa metode yang namanya sama di dalam sebuah kelas gitu ya, tetapi memiliki perbedaan parameter untuk membedakan to perform the same function, untuk menampilkan sama-sama fungsi yang sama gitu ya. Kemudian kondisi dikatakan overloading adalah namanya sama, jumlahnya sama, tipe datanya sama, urutannya harus berbeda gitu ya. Order of parameter must be different in each method. Nah, boleh jumlahnya dikatakan kondisi method overloading adalah ketika jumlahnya berbeda, tipe datanya berbeda, atau urutan parameternya yang berbeda gitu. Tadi kebalik, bukan sama tapi berbeda gitu.
The return type of the method does not affect method overloading. Jadi nggak ada pengaruh return type-nya gitu ya terhadap method overloading. Baik misalkan return type-nya integer atau misalkan return type-nya yang atas integer, yang bawah double, tapi syaratnya hanya memenuhi kondisi ini dan kondisi ini. Itu ya. Simple, konsepnya sangat simple. Jumlahnya sama, jumlahnya beda, tipe datanya beda, urutannya beda, tapi dia memiliki nama yang sama. Udah, itu dikatakan overloading. Nah, ini ya contohnya. Contohnya ini overloading addition. Gitu. Si addition di sini ya. Si addition di sini ya masuknya ke yang ini gitu. Karena dia bentuknya integer gitu. Kalau yang double dia masuknya langsung otomatis ke sini gitu. Kalau yang string gitu ya, ini dia masuknya ke sini gitu. Langsung gitu. Nah, ya tapi menggunakan nama metode yang sama kan, memanggil nama metode yang sama gitu. Nah, itu cukup mudah ya. Jadi tergantung inputan kita mau input apa, kemudian nanti udah disiapkan nih. Ini pos-posnya nih. Masuk pos ke sini, masuk pos ke sini, masuk pos ke situ secara otomatis gitu. Oke, metode overloading. Jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Ya, Pak. konsepnya. Alhamdulillah. Nah, oke. Sekarang konstruktor, teman-teman. Nah, ini terkait konstruktor. Pak, konstruktor itu apa? Gini, jadi ketika ilustrasinya adalah, kan kita udah tahu nih blueprint. Blueprint itu apa namanya? Si kelas. Untuk membuat sebuah objek, sebetulnya kita memerlukan tenaganya gitu, pembuatnya gitu, sebagai konstruktornya, kontraktor gitu, gitu ya, tenaganya untuk membuat ini gitu. Nah, ini contohnya kita mau membuat gedung perumahan atau apa ya, house gitu. Untuk bisa menjadi objek kayak gini, sebetulnya kita membuat sebuah konstruktor. What is constructor? Gitu. Konstruktor adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi sebuah objek menggunakan kelas. Nah, jadi si konstruktor itu metode. Si konstruktor itu adalah ini metode, fungsi atau metode gitu ya. Bukan fungsi juga ya, prosedur mungkin ya. Nggak disebut prosedur juga sebetulnya. Ya metode aja gitu. Maksudnya apa? Gitu. Sebuah konstruktor adalah ketika dia dipanggil, konstruktor itu dipanggil ketika sebuah objek itu dibuat. Objek dari sebuah kelas itu dibuat. Nah, jadi ketika kita mau buat sebuah objek nih. Nah, kita mau membuat sebuah objek nih, maka dia memanggil si konstruktor ini dari sini. Nah, ini urutannya. Ketika objek dibuat, ini dia panggil konstruktor dari sebuah blueprint. Sebuah konstruktor ciri-ciri dari sebuah konstruktor itu adalah, yang pertama adalah memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya gitu. Konstruktor tidak memiliki return type. Nah, gini ya. Ciri-ciri dikatakan sebuah konstruktor same name as the class name. Dia punya nama yang sama. Ininya book, ininya book. Nah, ini cirinya adalah itu. Nah, barulah dikatakan konstruktor. Simpelnya adalah konstruktor adalah nama sebuah metode yang memiliki nama yang sama dengan
nama kelasnya gitu ya, metode yang sama dengan kelasnya. Nah, ini ketika kita nulis ya book, di sini kayak gini, kemudian di bawahnya adalah book juga gitu ada. Nah, ini bisa kosong, bisa ada isinya gitu. Contoh, rule for creating Java constructor. Konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Sebuah konstruktor harus tidak nggak boleh ada return type. Kemudian di sini ya, jadi nggak ada return type di sini. Sebuah Java constructor cannot be abstract, static, final, and synchronized. Jadi kalau misalkan dikatakan konstruktor itu nggak boleh ada namanya metode abstrak, metode statik, metode final, kemudian metode synchronize gitu. Jadi si metode itu punya beberapa jenis ya gitu ya. Di samping ada di samping ada metode parameterize, kemudian metode non parameterize, kemudian di samping dengan adanya fungsi dan prosedur, di sisi lain dalam sisi jenis dari metode ada namanya metode abstrak, metode statik, metode final, dan metode synchronize gitu ya. Nah, intinya si metode ini bukan salah satu dari ini gitu. Nah, kita pernah lihat ya teman-teman pas waktu bikin di Java dibikin fungsi ya, pernah lakukan ini ya, bikin apa ya kalian pernah lihat nggak, pernah bikin kayak gini nggak? Oh, pas waktu input pas waktu apa pas waktu kalian bikin input sesuatu gitu kan, apa sih biasanya namanya? Scanner, Pak. Scanner gitu kan, scanner in scanner in apa, lanjut. Scanner in new scanner system.in. Saya tulis ya. Nah, itu adalah bentuk inisialisasi objek. Scanner in sama dengan apa? New scanner, Pak. Sistem in. New gini, betul? Iya, Pak. Itu kurang in, Pak. Oh iya benar. Nah gini, ini Tuh. ini adalah parameter ya. Kemudian ini asik ya sih. Nah, ini adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Guys, Pak. Nama objeknya, Input. Pak. Itu input. Variabel. Variabel Ya. input namanya. Ini adalah variabel ya. Benar nggak? Saya nulis misalkan Benar, di sini Pak. A. Ini misalkan saya di sini A. Ya, bisa kan? Yang penting di bawahnya adalah Variabel, A Pak. titik dan seterusnya gitu ya. A titik nama dan seterusnya. Nah, ini apa? Ini adalah Scanner, Pak. iya scanner, tapi sebagai apa? Sebagai variabel juga, Pak. Kurang tepat. Satu lagi. Objek, Pak. Enggak, bukan. Satu lagi. Kelas. Ini sebagai kelas. Gitu ya. Atau tipe data. Nah, tipe datanya bentuknya kelas
gitu loh. Nah, ini yang jelasnya ini adalah kelas. Nah, ini ya. Misalkan saya punya, ini ada employee nggak ya di sini? Nggak ada ya. Misalkan saya punya ini contoh employee gitu ya. Nah, di sini kemudian saya nulis kayak gini. Kemudian kemarin gini. Kemudian saya nulis di sini apa ya? String ID integer gitu ya. Kemudian string nama string. Gini kan? Oke, contoh saya bikin kayak gini. Ketika saya bikin ini, ketika saya di codingan aslinya, ketika saya mau buat menentukan si string ini, saya harus nulis kayak gini ya. Employee, kemudian angka 1 gitu ya. Atau employee 1 sama dengan new employee gitu. Gini bener? Kemarin? Benar, Pak. Oke. Ini itu sebagai tipe data. Nah, ini adalah sebagai tipe data employee-nya. Tipe datanya employee. Pernah kalian nggak ini ya? Jadi si employee itu tipe datanya adalah tipe data employee. Jadi tipe data kelas. Jadi ketika employee itu employee bisa dijadikan sebagai tipe data, di mana ketika tipe data employee ini dia akan memiliki 2 tipe datanya, yaitu si ID yang tipe datanya adalah integer. Kemudian jadi kayak dia adalah sekumpulan tipe data gitu loh. Kedua adalah name bentuknya string. Nah, kalau di array nih, asumsi array, kita tahu array kan? Array 1 di mana array atau data, kemudian titik 2 array 1 sampai 5 gitu ya, of integer. Gini ya, kebalik ya, array of integer. Gini bener ya. Jadi si data ini dia memiliki, ini 3 deh. Nah, ini dia memiliki sebanyak 3 data. 1, 2, 3. Tapi 3 data ini dia harus memiliki tipe data yang sama, yaitu int. Nah, kalau di sini si kelas, jadi kan sebenarnya ini tipe data integer 1, integer 2, integer 3 kan? Gitu. Tapi dia digabung ke dalam sebuah kumpulan dengan nama variabel data. Oke. Tipe datanya adalah apa? Array, kan gitu ya. Si data saya nanya, tipe datanya adalah apa? Array kan? Ini adalah sebuah tipe data kan? Tipe data array. Nah, di dalam tipe data ini dalamnya apa? Dalamnya adalah integer semua. Mirip kayak gini. Mirip kayak gini.
ini employee. Employee punya beberapa tipe data, yaitu adalah ID string. Nah, kalau ini untuk ID, kalau ini untuk name. Jadi nanti akan bikin kayak gini, set gitu ya, set gitu, set. Ini adalah satu kesatuan, set. Ini adalah employee 1, ini adalah employee 2, ini adalah employee 3, ini adalah employee 4 gitu. Nah gitu, 1, 2. Jadi di dalam, kalau ini kan cuman 1 ya, kalau ini kan cuman 1, kalau ini cuman 1, yaitu di dalamnya adalah selalu integer gitu. Ini cuma 1, ini data ke-1, data kedua, data ketiga kan gitu ya, di dalamnya ada satu buah integer. Kalau di sini data ke-1 yaitu adalah objek ke-1 gitu ya, EMP1. Nah ini EMP1 adalah objek ke-1, EMP2 misalkan ini adalah objek kedua gitu. Di dalamnya adalah nama-nama ini. Nah jadi dikatakan sama, mirip di sini. Ini adalah sebuah tipe data juga gitu. Tipe data employee gitu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Cukup, Pak. Pak. Cukup Jelas, Pak. Pak. Oke, syukurlah. Nah, kemudian Pak, ini ya saya ini panjang juga ya, saya jelasin employee. Nah, employee ini adalah sebuah tipe data. Gitu ya. Tipe data kelas namanya. Gitu. Yang bisa dibuat sendiri gitu. Jadi si isinya kan kita bisa buat sendiri gitu loh. Nah, EMP1 berarti kita buat ini satu gitu. Nah, Pak, new jadi gini kan, tipe saya mau buat employee, tipe datanya tuh employee gini, jadi kayak ngomongnya tuh kayak gini nih, saya tuh mau buat data tipe datanya employee, yang mana employee-nya tuh dia punya ini gitu ya, kemudian nama variabelnya adalah EMP gitu, set gitu ya, new baru gitu loh, data baru employee. Si employee ini adalah konstruktor. Si data ini adalah konstruktor. Ini adalah variabel. Kemudian di sini adalah Pak, si konstruktornya ini kan kalau si ini ada sistem ini ya, system.in. Oke. Ada parameternya di sini. Tapi di sini nggak ada parameternya, kosong kan? Oke. Jelas ya? Nah, parameter itu buat apa? Nah, kalian akan bilang, nah kalau saya nulis kayak gini, saya mau nanya, Givari, nama NIM-mu berapa, Gif? Gimana, Pak? NIM kamu berapa, Gif? 1030 30? 22500 117. Panjang juga ya. Ini namanya Givari. Asumsi ini adalah nomor ID, ini adalah namanya ya, gitu. ID employee ini adalah namanya. Kebayang ini apa? Nah, ini Integer. adalah Parameter.
Nah, ini adalah parameternya. Jadi fungsi parameter itu adalah di konstruktor itu adalah untuk mengisi inisialisasi data gitu. Maka ketika saya nulis kayak gini nih, maka terbuatlah ini. Set ini ya. Nah, di sini tuh gede banget. Nah, ini di sini name-nya adalah Givari gitu. Jadi Pak, kan kemarin saya nulisnya gini ya. Nulis cara inisialisasinya kayak gini. emp dot name gitu ya, atau ID sama dengan ini gitu ya. Nah, sama dengan ini gitu ya. Ya, terus yang dua emp dot name, emp1 ya, dot name sama dengan Givari. Sama aja gitu. Cuman kalau di sini namanya juga konstruktor kan. Kalau kan kemarin bikinnya adalah kosong dulu kan. Kalau kemarin kan kosong. Artinya kalau kosong belum ada isinya. Gitu loh. Kalau saya nulis kayak gini, emp2, ini nggak ada isinya. Gitu loh. Ini tuh bakal jadi bikinnya kayak gini. Maka kita perlu diisi secara manual gitu. Tapi kalau kita bikin sebuah konstruktor kayak gini, kita bisa bikin inisialisasi secara langsung gitu loh. Oke, sampai saat ini, Pak, ada yang ditanyakan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Gitu ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang tanyain aja ya. Jadi si fungsi di sini, ini kan konstruktor nih. Employee di sini ini adalah untuk melakukan inisialisasi ya kayak gini gitu loh. Fungsinya di sini. Kalau ini kosong, Pak, kenapa saya kemarin bikinnya kayak gini? Karena isinya masih kosong gitu. Nggak ada isinya kan kosong tuh. Maka kita harus isi satu-satu. Padahal ada cara yang lebih enak, yaitu dengan cara dibikin. Nah ini harusnya ke sini nih. Ada cara yang lebih simple lagi gitu, yaitu dengan cara ya, kayak gini. Nah di sini, jadi diinisiasi di awal. Maka make sense bahwa ketika saya mau membuat sesuatu ini, kita harus panggil ini si pembuatnya. Pak, tapi kan saya nggak ada isinya, gitu. Maksudnya belum kosong. Intinya jadi ketika membuat sebuah objek itu harus memanggil pasti harus memanggil sebuah konstruktor walaupun belum ada isinya. Nah di sini ini adalah gak ada isinya kan, jadi kosong dulu. Membuat tipe data, jadi bahasanya adalah gini, membuat variabel emp, tipe datanya adalah employee, baru gitu kan memanggil isinya apa, masih kosong dulu. Kalau ini nggak ada ini, kita membuat apa gitu, nggak bisa gitu. Harus bikin kayak gini. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa inisialisasi awalnya mau apa gitu. Kalau kayak gini nggak ada parameter, berarti inisialisasi awalnya adalah kosong gitu. Tapi kalau nggak pakai ini, nggak ada konstruktornya di dalam sebuah kelas gitu ya, nggak dipanggil konstruktornya, ya nggak ada gitu, nggak bisa, error gitu. Ini nggak akan jalan gitu. Makanya harus konstruktor. Ketika melakukan inisialisasi objek itu harus menggunakan konstruktor. Artinya dalam setiap kelas itu harus punya konstruktor. Gitu ya. Itu adalah konstruktor. Nah, contohnya di sini. Ini book. Konstruktornya kosong gitu. Berarti nggak ada inisialisasi. Pak, gimana cara bikin inisialisasi?
Kayak tadi bagus ya. Kayak gini bisa langsung diinisiasi secara langsung. Nah, caranya adalah dibikin kayak gini nih. Nah, contoh. Ini adalah bagaimana cara menulis sebuah konstruktor. Yang wajib di dalam sebuah konstruktor adalah name must be the same as its class name. Namanya harus sama, nama kelasnya harus sama. Contoh, student. Nah, ini kan punya apa? Punya kelasnya, punya kelas student ya. Student. Nah, gitu kan. Nah, si konstruktornya namanya juga student. Nah, kalau misalkan saya mau nulis ada parameternya, berarti tinggal tulis student, kasih parameternya. Kasih juga parameternya di sini, student string name ID. Nah, ini tinggal nambahin aja sesuai dengan sini gitu. Ini contohnya, ini berarti di sini ID kan, ID kalau misalkan bikin ininya ya, bikin si konstruktornya ya, berarti string integer ID dan string name gitu di sininya gitu. Gitu kalau mau bikin. Oke, jelas ya. Kalau ada pertanyaan langsung Pak gitu. Nah, tipe-tipe Java konstruktor. Nah, ada gitu ya. Tadi ya. Tipe konstruktor itu ada dua. Ada yang default konstruktor, ada yang parameterized konstruktor. Kayak gimana? Kalau ini yang kosong ini, ini adalah yang mana? Ini adalah yang mana? Yang default konstruktor karena dia nggak punya parameter gitu. Kalau ini dia kan punya parameter nih. Dia punya parameter maka disebut dengan parameterized konstruktor. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sekali lagi, kalau yang kosong itu adalah namanya default konstruktor. No argument, tidak ada apa-apa gitu. Kalau yang atas itu parameterized konstruktor, itu punya konstruktor. Punya parameter. Nah, ini contohnya nih ya, default konstruktor. Namanya default constructor, every class has at least one constructor to create object. Setiap kelas setidaknya pasti punya satu gitu konstruktor gitu. Pak, kan saya oke, nanti aja. If a class doesn't explicit define a constructor, a default constructor will be automatically added gitu. A default constructor is a constructor without parameter and without content. Nah, Pak kan saya waktu kemarin saya bikin kelas tuh. Bikinnya kayak gini nih. Ya kan? PK ini public class, book gitu ya, string title, integer price. Saya nggak nulis tuh kayak gini. Public book buka kurung tutup kurung kurung kurawal kayak gini. Nggak bikin, tapi saya langsung bikin. Nah, gitu. Jadi, ketika kalian compile walaupun kalian tidak bikin, maka artinya not explicitly, tidak secara eksplisit ditulis gitu manual, dia sistem akan created automatically. Dia akan membuat secara otomatis ini gitu. Tapi nge-hide aja, di hide gitu. Kalian nggak tahu, kalian nulis tapi nggak tahu padahal di dalamnya ada ini gitu. Ya, jelas ya. Itu adalah default konstruktor. Ini selalu ada di dalam ujian. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Oke, sip. When creating an object, you can set the initial value of the field. Oke, ketika kita mau membuat sebuah objek, you can set the initial value. Kamu bisa men-set sebuah value. Yaitu dengan cara contoh. Ini kan kalau isinya kosong pakai ini kan.
ya kan? Kalau isinya ada pakai ini. Masih ingat ini tuh apa namanya? Apa namanya? Kelas. Bukan. Konstruktor. Ini bukan. Iya, konstruktor. Tapi enggak, yang pertama kali saya nulis, pertama kali dijelasin. Variabel, objek, Oh, oh, operator, Property. overloading. overloading. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah, Pak, benar kalau kan? overloading belum dipelajari, Pak. Itu di awal. Kan tadi udah dipelajarin, Grace. Tadi udah di awal, Grace. Kan di awal udah. Itu di awal ya. Kan ini metode ya. Ini metode ya. Metode, iya. Ini metode, ini metode. Nah, ini namanya sama antara ini dengan ini kan. Sama kan? Tapi dia juga sama dengan si kelasnya. Benar nggak? Itu namanya. Jadi namanya konstruktor overloading gitu atau overloading konstruktor. Intinya gitu. Nah, di sini disebut juga ini apakah ini termasuk overloading method? Benar, karena ada dua kan, ada dua metode yang sama. Tapi si metodenya itu adalah sebagai konstruktor juga. Karena kenapa? Karena nama kelasnya sama dengan nama metodenya. Oh, berarti terus ada dua lagi si metodenya gitu kan. Nah, jadi namanya adalah overloading konstruktor. Gitu. Jelas ya. Nah, jadi di sini nih, ketika saya nulisin, nah ini saya masukin lagi ke sini. Ketika saya nulisin kayak gini, nah ini ya, ketika saya nulis sendiri deh, book book 1 sama dengan new book kan gini, maka dia akan secara otomatis masuk ke sini kan. Sorry, kebalik ke sini kan, masuknya ke sini gitu loh. Tapi kalau saya nulisnya bawahnya book 1, book 2, new book, dan ini tuh Harry kan, 8.000 kan, dia punya apa, dia punya price, dia punya title ya, title sama price. Maka secara otomatis sistem akan masuk ke sini gitu. Karena cocok kan? Ini si title, ini string, ini integer gitu. Cocok. Berarti masuk ke sini. Gitu. Maka terbuatlah kalau yang pertama di sini. Ingat di sini jadi ini adalah book 1, ini jadi title, ini jadi price. Gitu kan? Ketika saya buat kayak gini, book 1, new book, berarti dia membuat sebuah objek book 1 yang isinya kosong gitu loh. Tapi kalau yang kedua, book 2, saya nulis new book, masukin Harry Potter langsung directly gitu ya. Langsung di sini nulis Harry Potter. Oh, Harry Potter isinya 8, langsung gitu. Simple gitu. Ya. Oke. Pak, saya mau ngisi salah satunya aja. Book 3. Tapi saya mau ngisi kayak gini. Bisa nggak? Bisa nggak kayak gini? Error nggak?
Yuk. Error, Pak. Error, Pak. Error harusnya. Harusnya error sih, Pak. Parameternya salah satu nggak terpenuhi. Yap. Iya, betul Benar. terisi. Jadi error ya. Gimana cara nggak error? Gimana cara nggak error? Ditambah Ayo. di parameternya diisi lagi atau Diisi enggak lagi. bikin fungsi overloading baru yang parameternya cuma title doang. Betul. Public, book, kemudian string, integer, string, title, kemudian this dot title sama dengan title, kemudian gini. Tek. Nah, ini masuk ke sini. Nah, baru dia nambah satu lagi kan, maka dia baru masuk ke sini. Sini bakal masuk ke sini. Kalau nggak ada ini error gitu. Oke. Clear ya? Oke. Pak, saya di situ maksudnya dis apa ya? Ada yang tahu pernah ada yang tahu pakai dis? Ya, itu menunjukkan sebuah objek yang Sebuah akan objek. diprogramkan dalam NetBeans atau Java dan menunjukkan itu adalah judul ataupun integer dari pemrograman berbasis objek. Oke. Mirip-mirip. Oke, ada yang lain menyempurnakan? Oke, ada yang pernah lihat dis enggak gitu? Dalam kode. Kenapa? Pernah ya? Kenapa? Bisa jelasin dis apa? Untuk merujuk pada variabel yang ada di objek tersebut, Pak. Biasanya kan kalaupun kita punya title, itu titelnya bisa merujuk ke banyak objek. Tapi kalau di title itu biasanya sudah langsung merujuk ke satu objek saja, Pak. Oke. Oke, sip. Masuk ya. Tapi saya izin sempurnakan ya. Nah, benar. Cuman saya izin persempurnakan. Thank you. Jadi, gini teman-teman. Ini kan saya ganti ini. Saya kasih ini. Kemarin. Ini kan Harry Potter nih. Harry Potter. Gitu. Ya, Harry Potter ya di sini ya. Ini saya tulis di sini. Nah, aduh, nggak bisa Nah, ginian aja deh, biar kelihatan. Ini, kemudian ini. Nah, gini ya. Set. Ini kan Harry Potter nih. Hapus. Si Harry Potter masukkan ke sini kan, ke titel nih. Oke. Ke sini kan, ke titel ini kan. Ini juga berarti sama ya. Ini 8.000. Nah, ini. Berarti ini masuk ke titel, ini masuk ke price gitu. Oke? Clear ya? Gak ada masalah ya harusnya di sini. Si titel di sini kan ke sini nih. Set. Ke sini dong. Gitu. Ini masuk dong ke sini. Tuh, masuk ke sini kan, ke si titel di sini kan. Oke. Di sini pertanyaannya, kalau si titel masuk di sini atau masuk di sini? Kan gitu. Kalau misalkan saya kayak gini. Saya nulis lagi deh di sini deh. Public class book, kemudian string title, kemudian integer price, kemudian public langsung ya.
book rental integer price title sama dengan title, kemudian price sama dengan price, dan nah gini ya. Nah misalkan kayak gini nih, ini si Harry Potter masuk ke sini, si 8.000 masuk ke sini kan. Tuh. Oke. Si 8.000 masuk ke sini. Si Harry Potter. Nah, si Harry Potter dia akan masuk ke sini. Ke titel ini kan. Pertanyaannya, dia akan masuk ke titel ini atau masuk ke titel ini? Gitu loh. Jadi, kan di sini ada dua titel. Sorry. Ada titel yang dibangun oleh ini. Nah, ada titel yang dibangun di sini, si variabel titel di sini, ada variabel titel yang ada di parameter gitu. Gitu. Saya pengen ngubah yang ada di parameter jadi ada di sini. Kalau bentuknya saya kayak gini nih, simpelnya kayak gini. Kalau di sini A B A B. Gampang dong. Si A-nya akan masuk ke mana? Si Harry Potter akan masuk ke sini kan? Si B akan masuk ke sini. Gitu loh. Si B, si A ini akan, si price, si title ini akan masuk ke sini kan? Nah, si di sini akan masuk ke sini kan? Si B, si price, si B akan masuk ke price yang ada di sini, gitu loh. Oke? Ini kan integer. Nah, di sini. Ini akan price ke sini. Clear dong. Tapi case-nya adalah gimana kalau tadi, kayak tadi. Case-nya adalah gini. Case-nya adalah saya nulisnya ini title, ini price, gitu. Title, price, gitu loh. Nah, bingung dong si title yang di sini masuk ke mana? Nah, masuk ke sini atau masuk ke sini? Kan gitu. Sedangkan saya pengen si hasilnya itu masuknya ke sini gitu. Ini itu yang ini atau ini yang ini? Ini yang ini atau ini yang ini kan gitu. Pertanyaannya kan ini yang ini tuh si title itu yang ini atau yang ini gitu. Bingung kan? Nah, makanya dipakailah this di sini. This si this yang bawah si title yang pakai this itu directly ke dalam variabel umumnya. Kalau yang ini ke sininya. Yang ini. Kalau yang title ini dia langsung ke parameter. Ini adalah langsung ke parameter. Gitu. Oke. Sampai saat ini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi sekali lagi keyword this ini untuk menentukan bahwa di dalam parameter title itu parameter yang ada di dalamnya dengan this dia akan merefer ke dalam variabel yang ada di dalam kelasnya. Kalau misalkan si title yang di sini dia akan merefer ke dalam yang tanpa ada this ya, merefer ke dalam si parameter. Itu adalah keyword this. Akhirin ya ke sini ya.
Hmm, tempel mana? Nah, gitu. Oke, itu adalah keyword this di sini ya. Seperti ini. Gitu. Oke ya. Lanjut ya. Nah, warning when adding a constructor. Kita udah tahu ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah konstruktor, kita harus melihat apa? Kita harus apa? Sorry, ketika kita mau membuat sebuah objek, kita harus membuat dulu sebuah konstruktor gitu. Pak, di sini ada yang tahu ini kenapa error? Karena konstruktornya diwajibkan ada parameter, Pak. Diwajibkan ada parameter. Tapi kalau ininya saya hapus, apa yang terjadi? Nggak akan menampilkan apa-apa, Pak. Kalau dihapus yang new book bisa karena default parameternya kosong, Pak. Cuman yang bagian book 2 bawahnya dia bakal error harusnya. Oke, saya malas ngetik lagi. Oke, apa lah? Saya ketik gimana caranya? Nah ini nih. Aduh, oke. Bener ya tadi jawabannya ya. Ini. Oke, jadi gini teman-teman. Nah, misalkan kayak gini nih. Kalau dia Nah, kalau dia bentuknya kayak gini, dia error karena si apa? Si yang ada di sini dia mengharuskan harus ada isian. Jadi kalau misalkan pengen nggak error, saya nulisnya kayak gini. Book. Nah, saya nulisnya kayak gini. Book 1 sama dengan new book titik 2 harus ada parameter. Stringnya adalah kayak tadi. Harry gitu. Dan harus integer di sini 8.000 gitu. Tapi kalau kosong saya error. Pak, kalau bentuknya gimana caranya gak error? Bisa kita bikin kayak gini. Nah, pertanyaannya, kalau saya hapus ininya gini. Terus saya nulisnya kayak gini. Nulis kayak gini. Set di sini. Wah. Nah, di sini book, new book. Oke. Error gak? Tidak, Pak. Tidak ya. Kenapa? Karena default konstruktornya memang kosong. Default konstruktornya karena kosong. Jadi di dalam internal si pemrogramannya dia akan menulis secara otomatis public book kayak gini. Ingat di sini. Nah, di sini dia secara otomatis dia akan membuat default konstruktor. Oke. Gitu? Ya, jelas ya. Nah, ini apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Oke. Pak. Nah, ini
Ini contohnya ya. Keyword this tadi kita udah jelasin keyword this, kemudian konstruktor overloading. Kayak tadi ya, konstruktor overloading saya nulisnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini contohnya ya. Ini contohnya ada Harry Potter sebagai titel, Joanne Rowling itu sebagai author. Kalau Harry Potter di sini kan string title, string author, maka mana yang cocok? Maka dia masuk ke sini. Konstruktor overloadingnya. Kalau Shin Geng Suk, dia cuma bikin satu. Mana cari? Ini. Gitu ya, yang cocok. Putri Angin, Hanbia 39.000. Mana yang cocok? Ini Putri Angin itu adalah titelnya, Hanbia itu adalah autornya, 39.000 adalah price-nya. Berarti masuknya ke sini. Gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi book 1 itu bakal bentuknya kayak gini. Pak, kalau misalkan nggak diisi, kosongnya kayak gimana? Maka dia akan mendapatkan atau memiliki default value. Jadi kalau integer, default value-nya adalah 0. Gitu ya. Kalau misalkan string, dia default value-nya adalah string kosong. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah contoh ketika saya membuat book 1, book 2, book 3 gitu ya. Ini contoh movie. Salah satu contoh konstruktor buat movie. Ini kita buat satu movie. Ini kosong, si konstruktornya konstruktor kosong. Ini contoh untuk yang pakai 2 parameter. Ini contoh yang menggunakan 3 parameter, 1, 2, 3. Itu ya. Maka kalau movie di sini kan kita kalau nulisnya kayak gini, maka dia akan memiliki nilai kayak gini. Oh, sorry. Default value dari string itu adalah 0. Gitu ya. Gitu. Kemudian kalau nulisnya 2, maka hasilnya adalah 2 terisi, genrenya 0. Gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 semuanya keisi. Itu adalah default overloading konstruktor. Nah, ini teman-teman UML guide-nya. Jadi cara membuat kelas diagram ini adalah variabel, ini adalah tipe data, ini adalah nilai variabel awal. Gitu. Ini variabel, ini adalah tipe datanya. Kemudian kalau mau nulis konstruktor, ini tulisannya kayak gini. Create. Ini adalah konstruktor. Cirinya adalah vehicle sama dengan nama kelasnya. Gitu ya. Ini adalah access control. Ada plus, negatif, kemudian ada pagar. Nanti kita akan jelaskan di materi enkapsulasi. Maksudnya dari plus itu apa sih? Maksudnya dari minus itu apa sih? Gitu ya. Kemudian ini adalah return type. Ini adalah nama parameter ya. Parameter tipe data. Bukan. Ini salah kayaknya. Ini coba saya edit. Posisinya ini kayaknya salah nih. Saya salah nih. Tipe data tuh ini ke sini. Ya, nih. Saya benar ini. Nah, ini itu adalah ke sini. Tipe data itu ke sini. Set. Ini adalah ke parameter nama variabel. Set ini benar. Parameter nama variabel, sorry. Ini ke sini. Set. Gitu. Kalau ini benar. Calculate benar. Ya. Ini tolong diperbaiki ya. Ini saya coba takut salah.
Nah, ini ya. Gitu. Ini kalian tinggal pelajari sih, nggak susah. Jadi nanti mungkin someday kalian ada nilai. Ini pasti ada di ujian. Kalian harus buat apa sih kelas diagram. Ini package. Saya kira package itu akan dijelaskan di sekalian aja di minggu depan. Jadi intinya package itu adalah apa? Ngumpulin aja sih sepertinya. Ngumpulin di dalam folder. Kan ini acak-acakan nih foldernya nih. Acak-acakan foldernya. Kemudian foldernya cukup acak-acakan. Ya tinggal dibagi-bagi aja, pilah-pilah. Bagaimana kita memanage sebuah file gitu. Di dalam sebuah package. Gitu. Nanti kita jelasin di minggu depan aja. Oke. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Kalau untuk overriding itu bagaimana, Pak? Dan harus dilatih ya kalau untuk di NetBeans ya, Pak. Overriding itu kalau tidak salah nanti akan ada di sini nih, di inheritance di pekan ke-6. Itu kita akan berbicara tentang overriding. Pak, Gitu ya. izin bertanya, Pak, kalau yang untuk pilgan yang pekan ke-6 di settingnya kemarin, Pak. Oh iya, bilang Iya, ganda. Pak. Oh alah, nanti saya coba perbaiki ya. Iya, Makasih. buka lagi. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak terkait overloading yang tadi, yang di bagian movie. Hmm. Itu tadi di bagian yang ada 3 parameter itu ada this, itu dia langsung di dalam kurungkan dengan title dan juga author. Itu apakah karena sudah ada metode yang sama sehingga dia menggunakannya seperti itu atau karena apa ya Pak? Oke, mana sebentar. Saya coba cek. Mulai lagi. Ini ya movie ya? Mana? Ini ya? Oke. Pertanyaanmu adalah Yang di bagian parameter ketiga itu kenapa bisa langsung digunakan di title director Pak? iya. Itu cara cepat. Jadi ketika dis penulisannya bisa kayak gini. Set set gitu karena dia langsung ngambil ke atas aja. Istilahnya gimana ya saya nulisnya? Genre director. Bentar saya coba cek. Distributor director nggak ada. Ya, jadi sebetulnya kalian bisa bentar. Apakah dia karena inheritance? Enggak. Director di Scanle. Oke. Jadi si ini karena si dis ini dia akan mengambil dari sini gitu. Kan ini udah ada ya. Dia akan mengambil movie yang ada di sini. Ini kan udah disetting nih. Title, this director sehingga si di sini bisa digunakan lagi di bawah dengan cara yang lebih simpel. Set gitu. Nah, yang belumnya yang mana? Yang genre kan? Yang genre kan belum nih si ininya. Nah, yang genre itu baru bikin ulang gitu. Benar, thank you. Pertanyaannya bagus. Pak, izin bertanya Pak. Terus gimana? Itu kan yang konstruktor yang kemarin saya buat itu kan yang udah ada parameternya ya. Yang dimana itu kan fungsinya itu untuk menyimpan data gitu kan. Nah, saya bingung di konstruktor default ini kan dia nggak ada parameternya ya.
Jadi dia fungsinya tuh buat apa, kan dia nggak bisa nyimpen data juga, dan contoh penggunaannya tuh gimana, Pak? Adalah ketika kita mau membuat si objek yang masih kosong, masih murni gitu. Kan kita mau membuat sebuah apa namanya? Nih, mau membuat kayak gini nih. Movie 1, tapi belum ada isinya, karena isinya akan saya isi mungkin nanti. Kosong dulu movie 1 gitu loh. Movie 2 udah ada isinya. Movie 3 udah ada isinya gitu. Nah, ini membuat sebuah apa? Nilai yang masih kosong gitu. Kita membuat kelas gitu. Terus kita mau membuat objek, tapi objeknya kan masih kita belum ketahui. Jadi setidaknya kalau kita mau membuat objek, setidaknya at least gitu ya, at least nilai value semuanya kosong dulu gitu. Nah, itu pakai default constructor. Nah, diisinya pakai apa? Diisinya pakai tadi kemarin. Kayak misalkan movie 1 titik title sama dengan baru diisi di bawahnya gitu kan. Diisi dulu nyusul gitu. Nah, itu penting juga si movie kosong itu. Kejawab kah? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya kira ininya apa si perkuliahannya sampai di sini. Oke, kita